Bab 48 segelas anggur, 2 juta. Kenapa tidak berani? Valentino tampak acuh tak acuh. Ryan mencibir, lalu mengambil tas tangan Gucci miliknya dari atas meja. Dia mengeluarkan setumpuk tebal lembaran uang tanpa melihatnya. Ting ting ting. Dia menyusun beberapa gelas anggur kaca transparan. Seseorang di sebelahnya dengan cepat mengisinya dengan anggur. Ryan langsung meletakkan setumpuk uang berwarna merah di atasnya. Selanjutnya, dia kembali menyusun beberapa gelas anggur dan kembali meletakkan uang di atasnya. Tidak butuh waktu lama, sebuah piramida yang terdiri dari lusinan gelas anggur lengkap dengan susunan uang kertas terpampang di hadapan semua orang. Di bawah penerangan lampu warna-warni, uang itu terlihat sangat mengejutkan. Semua orang terkejut. Setidaknya ada uang puluhan juta di sana. Apa yang ingin dilakukan oleh Rain? Kudengar dari Hawi kamu hanya seorang pecundang, berani-beraninya kamu unjuk gigi di depanku. Aku, Rain, belum pernah kalah dari siapapun dalam hal minum. Bukankah kamu butuh uang? Minum habis semua ini dan uangnya akan menjadi milikmu. Ryan menatap Valentino dengan penuh percaya diri. Hawik bilang Valentino hanyalah orang yang tidak berguna. Dia benar-benar tidak percaya Valentino bisa menahan diri dari godaan uang puluhan juta ini. Rencana awal mereka adalah membuat Valentino dan Angel mabuk. Dengan begitu, bukankah mereka bebas melakukan apapun kepada Valentino dan Angel? Namun sekarang, sepertinya tidak perlu repot-repot. Dia dapat menggunakan uang untuk membuat Valentino minum sampai mati. Benar saja, yang lainnya juga jadi gelap mata. Uang puluhan juta terpampang di depan mereka, artinya segelasnya seharga jutaan. Di dunia ini, pekerjaan apa yang bisa menghasilkan uang begitu cepat? Cukup minum segelas anggur dalam beberapa detik dan kamu bisa langsung mendapatkan uang tunai senilai 2 juta. Mereka tidak tahu Valentino akan menolak iming-iming uang ini atau tidak, tapi jika mereka yang ditawarkan, mereka pasti tidak akan menolak. Semua orang menatap Valentino, apa pilihannya? Valentino, kita tidak butuh uang ini. Kita tidak perlu meminumnya. Semua orang bertanya-tanya apa Valentino akan menerima taruhan puluhan juta itu atau tidak. Hanya Angel satu-satunya yang peduli dengan kesehatan Valentino. Minum lusinan gelas anggur. Dia harus ke rumah sakit untuk cuci lambung setelah itu. Tidak apa-apa. Valentino berujar santai, lalu menatap Rain sambil bertanya. Tuan muda Rain bilang belum pernah kalah minum dari siapapun. Sepertinya kamu juga pandai minum bir. Haha. Konyol. Dalam pergaulan kami, Tuan muda Rain dijuluki 1000 gelas masih waras, dia belum pernah bertemu lawan sepadan. Pikir saja sendiri dia pandai minum atau tidak. Kamu benar-benar pikir dirimu adalah orang yang tidak terkalahkan di dunia ini, kan? Kalau Tuan muda Rain mengajakmu minum, paling-paling kamu akan tumbang setelah 2 ronde. Dulu di kota Neo ada seseorang yang dijuluki 4 km, bir tidak terbatas orang itu juga dibuat terkapar oleh Tuan muda Rain. Para putra orang kaya di samping tertawa menggila, sedangkan Rain menerima semua pujian itu tanpa ekspresi. Di matanya juga menyeratkan kesombongan. Minum. Hal kecil. Karena Tuan muda Rain juga bisa minum, bagaimana kalau kita minum bersama? Kalau hanya aku sendiri membosankan sekali? Ujar Valentino sambil tersenyum datar. Maksudmu kamu ingin bertarung denganku? Tanya Rain pada Valentino. Sebelum Valentino menjawab, Rain melanjutkan. Baiklah, kita minum segelas demi segelas bersama. Kalau kamu bisa mengalahkanku segelas lebih banyak, selain uang ini, kuberi tambahan 200 juta. Valentino tersenyum tanpa berkata apa-apa, lalu duduk dengan tenang di kursinya. Dia tahu masih ada syarat yang belum Rain katakan. Kalau kamu kalah, uangnya tetap kuberikan padamu, tapi dia tetap di sini. Rain menatap Angel dengan penuh makna. Senyum di wajah Valentino perlahan jadi kaku dan tatapannya berubah dingin. Dia tidak akan mengampuni siapapun yang melirik Angel. Wanitaku tidak boleh disentuh orang lain. Dia berpikiran sempit dalam hal ini. Valentino, jangan menyetujuinya. Tadi kamu sudah minum 6 gelas. Angel menarik lengan Valentino. Tidak apa-apa, demi kamu, aku tidak akan kalah. Tenanglah. Jawab Valentino dengan lembut, lalu langsung berdiri. Silakan. Rain tersenyum dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Valentino mengulurkan tangan untuk mengambil gelas teratas di piramida, kemudian langsung meneguknya. Bam! Valentino meletakkan gelas anggur kosong di atas meja, lalu menatap Rain sambil berkata, Tuan muda Rain, silakan. Rain tersenyum menghina sebelum mengambil segelas anggur dan juga meneguknya. Semua orang di bar tertarik dengan pertunjukan ini, akhirnya semua orang mengelilingi mereka. Bahkan para gadis penari dan DJ di atas panggung menghentikan gerakan mereka. Musik di bar juga berhenti. Semua orang menahan napas saat menyaksikan pertarungan minum antara Valentino dan Rain. Perlahan, ketinggian piramida mulai berkurang. Akhirnya, ketika Rain mencapai cangkir ke-8, dia mulai tidak tahan. Kecepatan minumnya juga melambat. Dia melirik Valentino dari sudut matanya, ternyata Valentino masih menatapnya dengan tatapan mempermainkan. Namun, ada begitu banyak orang di sini, bagaimana mungkin Rain tidak minum? Dia hanya bisa menguatkan diri dan lanjut minum. Setelah Rain menuangkan segelas anggur, kali ini sebelum meletakkan gelas kosong di atas meja, Valentino sudah mengambil segelas anggur lagi dan meminumnya. Brengsek! Rain meraung dalam hati. Apa pria itu tidak memberinya sedikit waktu untuk bernapas? Apa-apaan ini? Bagaimana Valentino bisa minum begitu banyak?
Apa dia benar-benar minum anggur seperti minum air putih? Tuan Muda Ryan, silakan. Valentino tertawa. Ryan yang sudah susah payah pun kepalang tanggung. Dia memaksakan diri untuk mengambil segelas lagi lalu meneguknya dengan susah payah. Ketika sampai pada gelas ke-10, semua orang di sekitar mereka menganga lebar. Saat itulah Ryan muntah, terkapar di atas meja dan memuntahkan semuanya dengan gila-gilaan. Semua orang tercengang, katanya Ryan tidak mungkin mabuk setelah meminum 1000 cangkir, kenapa sekarang bisa kalah? Di sisi lain, kecuali wajah yang kemerahan, Valentino tampak baik-baik saja dan masih berdiri dengan kokoh. Hal ini membuat semua orang tercengang hebat. Bukan berarti Ryan tidak hebat minum. Kemampuan Ryan dalam meminum bir juga sangat bagus karena bisa minum 10 gelas anggur asing sekaligus. Namun, tidak ada yang menyangka ternyata kekuatan Valentino sangat menakutkan, bahkan tidak mabuk sedikit pun. Bukan salah Ryan karena tidak sanggup minum lagi, tapi Valentino yang terlalu hebat. Sekarang Valentino sudah minum 10 gelas, ditambah 6 gelas sebelumnya, artinya dia sudah minum 16 gelas. Namun, dia tetap baik-baik saja seperti tidak ada yang terjadi. Bagaimana ini mungkin? Ryan saja langsung tumbang dan muntah. Dia sudah tidak sadarkan diri dan terkapar di sana. Tuan Muda Ryan! Tuan Muda Ryan! Para putra kaya lainnya langsung panik. Mereka buru-buru maju untuk membantu Ryan berdiri. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Valentino mengambil uang kertas di atas meja satu persatu ke tangannya. Chloe dan Hawit yang masih terkejut menatap Valentino dengan tatapan hina. Sialan! Bisa-bisanya dia tidak lupa mengambil uangnya dalam situasi seperti ini. Angel juga menatap Valentino dengan tidak mengerti. Valentino benar-benar mengambil semua uangnya. Tadi Rain bilang bahkan jika Valentino kalah, uang itu tetap dia berikan pada Valentino dan Angel harus tinggal. Artinya Rain ingin menggunakan uang itu untuk mempermalukan Valentino dan membeli Angel. Sekarang Valentino benar-benar mengambil semua uang itu. Sebenarnya adegan ini bukanlah hal yang ingin dilihat oleh Angel. Namun, tindakan Valentino selanjutnya membuat semua orang tercengang. Bab 49 seluruhnya dibayar oleh Tuan Sugiharto. Valentino menerima seluruh uang itu, kemudian kedua tangannya mengeluarkan tenaga, sehingga uang-uang kertas itu diremas menjadi sebuah bola. Bam! Valentino melempar bola uang kertas itu ke muka Rain dengan kuat. Saat ini Rain telah minum sampai dia sangat mabuk, dia sama sekali tidak menyadarinya. Angel tercengang, lalu dalam hati tiba-tiba berteriak. Bagus! Dia benar-benar emosi. Angel bukan benda taruhan, dia adalah wanitaku, apa orang sepertimu tidak berhak memilikinya? Ujar Valentino dengan wajah datar. Cik, uang puluhan juta dia buang dengan enteng. Orang ini bukan orang biasa. Kemarin Tuan Muda Rain pernah bilang Valentino adalah orang tak berguna yang hidup mengandalkan istrinya, tapi aku rasa tidak seperti itu. Pasti tidak, dia bahkan tidak melihat uang itu. Apakah orang seperti dia kekurangan uang? Semua orang di sekitar pun mulai berbisik-bisik. Valentino, apa yang sedang kamu lakukan? Beraninya kamu memukul Tuan Muda Rain. Setelah Hawit sadar kembali, dia melihat Valentino dengan marah. Kenapa kamu marah? Apakah dia ayahmu? Kenapa kamu begitu melindunginya? Valentino tersenyum-senyum, kemudian dia berkata, Tenang, aku ada hadiah untukmu. Kamu pasti akan menyukainya. Hadiah? Hawit tersentak. Hadiah apa? Sebentar lagi kamu akan tahu. Setelah Valentino mengatakan itu, dia menarik Angel lalu pergi. Bajingan, berhenti! Setelah pukul Tuan Muda Ryan, kamu mau pergi. Beberapa pemuda terlihat marah. Salah satu pemuda mengulurkan tangannya untuk mengambil sebuah botol anggur, kemudian dia berlari ke arah Valentino. Valentino dengan cepat berbalik, dia menangkap botol anggur itu, sedangkan satu tangannya lagi meraih kerah pemuda itu. Valentino dengan kuat mengangkat pemuda itu, hingga melayang. Apa susahnya bagi Valentino yang bisa mengangkat barbel seberat 200 kg untuk mengangkat seorang laki-laki yang sedang mabuk? Semua orang tercengang. Valentino dapat mengangkat orang dewasa hanya dengan satu tangan. Bukankah adegan seperti ini cuma keluar di series drama? Sebenarnya seberapa menakutkan kekuatan Valentino? Pemuda-pemuda yang tadi berisik langsung terdiam, mereka menatap Valentino dengan ngeri. Kamu mau memukulku? Tanya Valentino sambil menatap pemuda itu. Perang? Botol anggur yang di tangan pemuda itu langsung jatuh, pecah berkeping-keping. Pemuda itu terbata-bata menjawab. Tidak berani. Valentino tertawa, dia melempar pemuda itu ke samping. Kemudian, dia menggandeng tangan Angel lalu pergi. Kali ini tidak ada orang yang berani menghadangnya lagi. Orang-orang lain segera memberikan jalan pada Valentino dan Angel, semuanya menatap Valentino dengan kagum. Dia sudah minum ribuan gelas, tapi belum mabuk. Dia juga dapat mengangkat orang dewasa hanya dengan satu tangan. Valentino benar-benar seperti dewa. Sekarang cerita Valentino telah menyebar ke seluruh bar jazz. Di sini tidak ada yang berani berkata mereka pandai minum. Di luar pintu bar. Setelah Valentino menyembunyikan Angel di pojok, dia meminta Angel untuk jangan berkata apa-apa. Angel yang sebenarnya ingin berbicara dengan Valentino pun terpaksa mengurungkan niatnya untuk sementara. Jangan bicara, ada pertunjukan. Ucap Valentino, lalu dia menoleh ke arah dalam bar. Pertunjukan? Angel merasa curiga, pertunjukan apa? Di dalam bar. Hawit menyeka keringatnya.
Ketika dia melihat Valentino mengangkat pemuda itu, dia benar-benar takut. Dadanya yang tadi ditinju Valentino masih sakit. Howick, ini yang kamu sebut aman? Kata Chloe dengan tenang sambil melihat Valentino dan Angel yang sudah pergi. Akan tetapi, siapa yang tidak tahu kalau ini adalah ketenangan sebelum badai melanda. Chloe, biarkan aku jelaskan. Kamu harus pergi. Apa yang kamu mau jelaskan? Pergi sana. Pergi. Chloe langsung meledak, dia sangat marah pada Howick. Namun, teriak Chloe tenggelam karena suara yang datang dari panggung. Ladies and gentlemen, selanjutnya aku ingin mengumumkan sesuatu. Siapkan teriakan kalian, oke? Kata DJ yang berada di atas panggung. Karena dia ingin mengembalikan suasana bar, dia akan langsung membuat pengumuman. Mata semua orang pun tertuju ke panggung. Mereka menatap DJ itu dengan penasaran. Apa yang ingin aku umumkan adalah malam ini semuanya akan dibayar oleh Tuan Sugiharto. Setelah DJ selesai berbicara, seluruh tempat menjadi hening untuk sesaat, kemudian semua orang mulai berteriak dan bersorak-sorai. Pada saat yang sama, musik yang menggemparkan juga telah dimainkan. Ini membuat suasana menjadi semakin meriah. Howick dan Chloe pun sudah berhenti bertengkar. Mereka sangat terkejut, Tuan Sugiharto ini murah hati sekali. Dia akan membayar semua tagihan bar. Berapa itu? Tidak perlu ungkit orang lain, tagihan meja mereka sendiri saja setidaknya 200 juta ke atas. Ketika ditambah dengan seluruh bar, total tagihan seharusnya antara 1,5 miliar dan 2 miliar. Siapa yang begitu kurang kerjaan ingin mengeluarkan begitu banyak uang? Howick meludah, kemudian dia berkata dengan kesal. Astaga! Dia orang bodoh yang mana? Apa dia tidak tahu harus menghamburkan uangnya di mana lagi? Chloe menoleh ke Howick lalu berkata. Karena kamu tidak mungkin sanggup membayar, jadi kamu mengatai orang. Howick, dulu kenapa aku tidak menyadari kalau kamu ternyata orang yang seperti ini? Aku tidak salah, kok? Howick dengan murka berkata. Buat apa orang itu menghamburkan uangnya untuk membayar tagihan orang yang tidak dikenalnya? Kalau dia bukan bodoh, dia itu apa? Kalau aku menggunakan uangku seperti itu, bagaimana perasaanmu? Setelah mendengar pertanyaan Howick, Chloe pun terdiam. Setelah dipikir-pikir, orang itu memang agak bodoh. Meski dia kaya, cara menggunakan uangnya juga bukan begini. Bahkan Rain yang juga seorang tuan muda kaya tidak akan melakukan ini. Chloe mendengus. Kalau kamu berbuat seperti itu, kamu benar-benar bodoh. Benar, itu sangat bodoh. Orang itu juga Marga Sugiharto, benar-benar memalukan. Kata Howick dengan bangga sambil tersenyum lebar. DJ itu teriak ke mikrofonnya lagi. Berikutnya, mari kita bersama-sama berterima kasih kepada Tuan Sugiharto yang terhormat. Kita berterima kasih atas kemurahan hatinya. Siapkan lampunya. Semua orang sangat bersemangat. Howick dan Chloe juga melihat ke sekeliling. Mereka ingin melihat siapa Tuan Sugiharto yang bodoh ini. Bam! Tiba-tiba, sekelompok lampu sorot yang menyilaukan menyala dan langsung diarahkan ke aula di bawah. Di bawah cahaya lampu sorot yang menyilaukan, Howick berdiri tercengang. Senyuman sombongnya perlahan-lahan menghilang. Sepertinya ada yang aneh. Brengsek, kenapa lampu sorot itu menyinarinya? Lelucon ini sedikit pun tidak lucu. Howick mulai panik. Sedangkan Chloe dengan heran menatap Howick, ada apa ini? Semua orang langsung bersorak-sorai, mereka bersiul ke arah Howick. Dipersilakan kepada Tuan Sugiharto untuk mengucapkan sepatah dua kata. Dalam sekejap, ada orang yang sudah menyodorkan sebuah mikrofon ke tangan Howick. Howick dengan kaku menerima mikrofon tersebut. Dia menarik napas dalam-dalam, kemudian berkata, Bukan, aku rasa kalian sudah salah orang. Tidak salah, memang Tuan Howick Sugiharto. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Sugiharto. Jadi malam ini semuanya dapat bersenang-senang dengan puas. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Semuanya, bersoraklah. Teriak DJ itu lagi. Wow, terima kasih, Tuan Sugiharto. Terdengar teriakan orang-orang di lantai dansa. Howick tidak pernah ditatap seperti ini, dia tidak pernah menjadi pusat perhatian. Akan tetapi, raut wajahnya terlihat sangat murung. Aku benar-benar tidak ingin menjadi pusat perhatian. Tadi Howick baru mengatakan kalau Tuan Sugiharto itu bodoh, tapi tidak ada yang menyangka kalau Tuan Sugiharto yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Bab 50 melindungi kebaikan hati ini. Howick, ternyata kamu memang bodoh. Chloe menatap Howick dengan bingung. Bukan aku. Kalian pasti salah, aku tidak bermaksud untuk membayar tagihan semua orang di sini. Howick mulai panik dan segera berteriak ke arah mikrofon. Seketika, seluruh ruangan menjadi hening. DJ pria juga terdiam sejenak, kemudian berkata dengan serius. Tuan Howick, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Aku tidak punya begitu banyak uang. Aku tidak punya. Teriak Howick dengan panik. Setelah itu dia langsung melempar mikrofon dan ingin melarikan diri. Sialan. Apakah kamu ingin melarikan diri setelah berpura-pura kaya? Berhenti di sana. Tahan dia, aku baru saja membuka sebuah tol lava tahun 1982. Kalau kamu lari, siapa yang akan membayarnya? Berani-beraninya kamu mempermainkan Warjes, hari ini kamu tidak akan bisa pergi lagi. Dalam seketika, seluruh bar menjadi kacau. Howick dikepung dan membuatnya begitu ketakutan hingga gemetaran. Bahkan Chloe yang ingin menyelinap keluar juga dihentikan. Tidak ada hubungannya denganku, aku tidak kenal dengannya. Chloe segera menjelaskan. Jangan dengar omong kosongnya,
Tadi aku lihat dia dan Hawek sangat dekat. Mereka pasti satu komplotan. Kurang ajar, kamu kira dirimu itu plastik mereka apa? Kenapa begitu pintar berpura-pura? Keluarkan uangmu. Di dalam bar jas terjadi kekacauan. Di luar bar, Angel melihat semua ini dengan heran. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Ayo, kita sudah harus pergi. Valentino menarik Angel. Tidak bisa. Aku harus menyelamatkan Chloe keluar. Ucap Angel dengan keras kepala. Setelah itu, dia segera berjalan menuju bar. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk membayar tagihan semua orang di sini? Kata Valentino sambil menatap Angel. Aku, tidak. Kalau begitu, untuk apa kamu masuk ke dalam? Apakah kamu ingin menemani sahabat iblismu dipukul? Aku tidak dapat mengatasi masalah ini. Ayo pergi. Valentino segera memalingkan tubuh dan pergi. Orang yang melakukan kesalahan tidak akan bisa melarikan diri. Valentino sama sekali tidak merasa kasihan. Tapi, bagaimana kalau mereka tidak punya uang untuk bayar? Angel tetap merasa sangat khawatir. Tidak apa-apa, bukankah mereka sangat sombong? Mereka pasti bisa membayarnya. Ucap Valentino sambil mengusap hidung. Angel berdiri di tempat selama 2 menit. Setelah itu, dia tetap ditarik pergi oleh Valentino. Ada beberapa hal yang benar-benar tidak dapat dia ikut campuri. Di perjalanan pulang, Angel terus mengerutkan dahi. Akhirnya dia berkata, Valentino, katakan dengan jujur, apakah masalah ini ada hubungannya denganmu? Valentino memegang kemudi dengan satu tangan. Setelah terdiam sejenak, dia perlahan menganggukkan kepala. Valentino tidak ingin membohongi Angel dan masalah seperti ini juga tidak dapat ditutupi. Apakah ini benar-benar perbuatanmu? Angel sangat terkejut dan berkata, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apakah orang di Barjas akan mendengar perintahmu? Jangan-jangan Valentino juga kenal dengan bos Barjas ini. Kalau benar seperti itu, bukankah koneksi Valentino sudah terlalu hebat? Saat baru memasuki bar, aku pergi mencari manajer mereka, lalu memberikan sedikit uang pada mereka dan mengatakan kalau Tuan Hawik menyuruhnya untuk membayar tagihan. Ujar Valentino dengan canggung. Biasanya dia tidak akan menggunakan trik sekeji ini, tapi ada beberapa orang yang tidak memerlukan kebaikan mereka. Kamu? Chloe sudah meminta maaf pada kita, kenapa kamu masih melakukan hal seperti ini pada mereka? Angel mulai marah. Valentino terdiam sejenak dan dalam hati memikirkan bagaimana menyampaikannya pada Angel. Cepat katakan, kenapa kamu begitu keterlaluan? Angel menatap Valentino dengan marah. Angel, apakah kamu tahu kalau baik hati adalah sebuah hal yang bagus, tapi kalau terlalu baik hati malah akan menjadi orang bodoh? Kalau Chloe benar-benar meminta maaf padamu, kenapa dia memanggil Rain dan yang lainnya kemari? Kenapa mereka terus menyuruhmu minum bir? Kamu bisa membayangkannya, apa yang akan terjadi padamu setelah minum 3 cangkir bir itu? Untuk apa mereka terus memaksamu minum bir? Setelah selesai berbicara, Valentino kembali diam dan mengendarai mobil, lalu memberikan waktu untuk Angel memikirkannya. Angel langsung tertegun, ada pepatah mengatakan, kalau orang yang tidak bersangkutan akan lebih jelas dalam melihat segala sesuatu daripada orang yang bersangkutan dan sekarang Angel adalah orang yang bersangkutan itu. Karena dia mempercayai Chloe, jadi dia tidak pernah mencurigai apapun yang Chloe lakukan. Dia bahkan sama sekali tidak pernah berhati-hati pada Chloe. Akan tetapi, setelah mendengar ucapan Valentino dan setelah Angel mulai tenang, dia juga teringat dengan beberapa hal. Sejujurnya, dia juga merasa kalau Chloe terus menyuruhnya minum bir, seolah-olah sedang merencanakan sesuatu yang tidak boleh diberitahukan pada orang lain. Tidak mungkin kalau ini adalah cara Chloe meminta maaf, kan? Kalau saat itu dirinya meminum 3 cangkir bir, dia pasti akan mabuk dan tidak akan tahu apa yang dilakukan orang di sisinya. Selain itu, Valentino pasti juga akan dipaksa minum oleh Hawik, Rain dan yang lainnya. Kalau dia dan Valentino sama-sama mabuk, maka Hawik dan yang lainnya. Angel tiba-tiba teringat dengan tatapan aneh Rain padanya. Tatapan itu terlihat penuh dengan nafsu. Tuan muda kaya seperti mereka akan mengabaikan aturan hukum demi mencapai tujuannya. Angel tiba-tiba merasa ketakutan. Kalau bukan Valentino yang membantunya minum bir dan kalau bukan karena kemampuan minum bir Valentino hebat, Angel benar-benar tidak berani membayangkan apa yang sedang mereka alami saat ini. Chloe, dia tidak akan melakukan itu. Kami sudah bersahabat bertahun-tahun. Angel semakin sedih. Dia tidak mengerti kenapa Chloe melakukan ini, apakah hanya karena mobil Valentino. Bahkan ada banyak saudara kandung yang menjadi musuh. Valentino tiba-tiba teringat dengan hal yang dia alami di keluarga Wijaya, dan perlahan menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Bahkan keluarga saudara juga dapat saling membunuh dan meninggalkan keluarga saudara demi keuntungan pribadi. Apalagi persahabatan di antara Angel dan Chloe. Selain itu, Valentino juga tahu betul. Wanita sangat cemburuan dan cemburu dapat mengubah seseorang, juga dapat membuat orang itu kehilangan akal sehat. Kalau tidak, bagaimana bisa terjadi begitu banyak masalah di istana pada zaman dulu? Dia mungkin hanya gelap sesaat. Angel terdiam dalam waktu yang lama. Matanya yang indah menatap keluar jendela sambil mendesah. Valentino melirik Angel dan tidak berbicara lagi. Akhirnya, dia terlalu berbaik hati, sehingga sama sekali tidak memikirkan seseorang ke arah negatif. Akan tetapi, tidak semua ketulusan di dunia ini akan dibalas dengan ketulusan. Namun, bukankah yang Valentino sukai darinya adalah kebaikan hati ini? Kalau bisa, Valentino ingin terus melindungi kebaikan hati Angel ini. Tidak bisa, aku harus menghubungi Chloe. Aku sangat khawatir.
Ucap Angel sambil mengambil ponsel. Tenang saja, aku akan mengurus semuanya dengan baik. Aku hanya memberikan pelajaran pada mereka, tidak akan benar-benar mencelakai mereka. Balas Valentino dengan santai. Angel terdiam sejenak dan tetap menelpon. Halo, Chloe, bagaimana keadaan kalian? Apakah kalian sudah keluar dari bar? Setelah panggilan terhubung, Angel segera bertanya dengan perhatian. Haha, kamu tidak perlu khawatir, sekarang kami sangat baik-baik saja. Balas Chloe sambil menyeringai. Baru saja, saat orang Barjas ingin membawa Chloe pergi menjadi wanita yang menemani orang minum bir untuk melunasi utang, orang dari Maple Rain Real Estate juga tiba. Mereka datang bersama bos Barjas dan menyelesaikan masalah itu dengan mudah. Hawick dan yang lainnya juga dibebaskan. Mendengar hal itu, Angel segera menatap Valentino. Tadi Valentino mengatakan dia akan mengurus semuanya dengan baik. Apakah ini juga perbuatan Valentino? Dia menyadari dirinya sudah semakin tidak memahami Valentino. Baguslah kalau kalian baik-baik saja. Angel akhirnya merasa tenang. Jangan berpura-pura lagi. Apa hubungannya masalah kami denganmu? Kamu jangan lupa, Hawick adalah karyawan Maple Rain Real Estate. Jadi, bukankah sangat mudah kalau Maple Rain Real Estate ingin melindungi seseorang? Nada bicara Chloe terdengar sombong. Bukankah dalam hal ini Angel sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan dirinya? Angel menganggukkan kepala dengan tidak berdaya, setelah itu langsung menutup telepon. Di luar Barjas, seorang pemuda memimpin di depan. Hawick, Chloe, Rain dan beberapa orang lainnya mengikuti di belakang. Bahkan beberapa tuan muda kaya yang terkenal di kota Neo juga tidak berani bertingkah di hadapan orang Maple Rain Real Estate. Hawick, kamu cukup hebat ya? Kata pemuda sambil meletakkan sepasang tangannya di punggung. Ini. Setelah kembali aku pasti akan berterima kasih pada pengawas koordinata karena telah menyelamatkan nyawaku. Kata Hawick dengan tulus. Di seluruh Maple Rain Real Estate, hubungannya dengan pengawas koordinata yang paling baik. Oleh karena itu, dia merasa orang ini pasti dikirim oleh pengawas koordinata untuk menyelamatkannya. Pengawas koordinata? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan pengawas